Apakah saudara melihat sesuatu dari gambaran ini? Gambar apa itu? Pernah kita berpikir bahwa kita akan melewati itu? Kalau Yesus belum datang, semua kita akan melewati. Entah kita akan nanti dengan iman bahwa anak-anak kita yang sudah dipersiapkan destininya menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi pilot, menjadi penerbang, itu teknisi penerbang. Tadi sudah kelihatan dari kecil sudah suka high five. Musa begini dia bilang, ditarik sama Miss Effie, enggak mau. Sebentar, mau high five sama Musa. Wah, para orang tua punya tanggung jawab bahwa apa yang ditampilkan ini menjadi satu gambaran for the future. Ini anak-anakmu sungguh-sungguh ada yang jadi dokter, ada yang jadi perawat, ada yang jadi chef, master chef. Kita tidak tahu. Tapi yang kita harus tahu, mereka pasti akan mengalami yang sama seperti yang kita alami sekarang. Dan kita perlu mempersiapkan, yaitu namanya sebuah perjuangan. Tidak mungkin mereka tiba-tiba jadi dokter. Tidak mungkin mereka tiba-tiba jadi pilot. Tidak mungkin, mereka semua ada di dalam perjuangan. Dan perjuangan itu sangat-sangat sukar. Ada gagal, ada tidak berhasil, ada yang di tengah jalan berhenti. Mereka perlu melihat apakah perjuangan orang tuaku berhasil. Sama seperti dengan kita yang berjuang bukan hanya untuk hal-hal yang jasmani. Ingat bahwa kita ini adalah manusia rohani. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Dengan darah Yesus. Tuhan punya destiny atas hidup kita. Tuhan sudah tetapkan bahwa sekalipun kamu hidup di dunia. Tapi kamu tidak hidup secara dunia. Tapi ingat bahwa Tuhan menetapkan hidupmu, perjuangan hidupmu untuk menjadi seperti yang aku kendaki. Sekalipun kita harus melewati lembah kekelaman, aku tidak takut. Gadamu dan tongkatmu akan menyertai aku. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa firman Tuhan yang menetapkan kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan, itu selalu menyertai kita. Musa akan menjadi Musa sampai akhir. Anda menjadi PDT, pengusaha dalam Tuhan, sampai akhir. Anda menjadi guru, sampai akhir. Anda menjadi pilot, sampai akhir. Tuhan menghendaki apa yang ditetapkan dengan gada dan tongkatnya, itu mengiring kita sampai akhir. Karena itu kita perlu sejenak berhenti untuk memikirkan ketika kita sampai akhir. Apakah kita sudah merebut hidup yang kekal. Karena itu ini yang menjadi tema kita yang penting. Ini yang menjadi satu pergumulan kita untuk kita terus bertanding. Terus berjuang dengan iman yang sudah ditanamkan oleh orang-orang percaya. Oleh bapak-bapak gereja. Iman yang sudah ditanamkan di dalam firman. Kita tidak akan pernah berhenti berjuang. Dan itu ditunjukkan oleh semua orang. Dan itu menjadi kesaksian semua orang. Untuk sebuah perjuangan. Saya mengatakan senjata perjuangan anak Allah di dunia. Itu adalah senjata yang diperlengkapi Tuhan dengan kuasa Allah. Untuk apa? Untuk mematahkan, merobohkan, menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada pikiran Kristus. Pikiran firman, pikiran daripada kehendak Tuhan. Kesulitan-kesulitan apa yang harus kita hadapi dalam perjuangan. Untuk kita tetap bisa sampai kepada kehidupan kekal. Itu harus dihadapi. Kuasa Tuhanlah yang akan menolong kita. Untuk selalu kita diberikan kekuatan mematahkan. Ketika ada pikiran untuk menghentikan perjuangan kita. Tuhan memberi kuasa untuk kita hentikan. Patahkan, robohkan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk kita berjuang menjadi anak Tuhan yang baik. Robohkan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk berjuang. Taklukkan semua itu. Nah, pertanyaannya bagaimana menaklukkannya? Saudara, Musa harus melaporkan setiap
aktivitas dan pelayanan Muse di gereja ini setiap kali khotbah. Supaya kita mengetahui bahwa kita dipanggil kepada satu panggilan yang sama. Karena itu Muse di sini disebut bukan gembala. Gembala itu saudara, saya juga gembala. Tetapi Muse dipanggil sebagai senior pastor. Pastor senior. Tugasnya menggembala juga. Anda juga menggembala. Tetapi Muse harus memberi teladan. Apakah Muse berhasil dalam perjuangan? Itu menentukan keberhasilan daripada jemaat. Karena itu Muse harus memberitahu panggilan kita itu ada 3. Di mana iblis tidak akan pernah membiarkan kita masuk di dalam panggilan itu. Mari kita lihat. Koinonia adalah panggilan setiap kita untuk bersekutu. Koinonia itu adalah persekutuan. Di gereja kita ada ibadah, ada doa pagi, ada doa malam. Saudara, itu perjuangan. Saya mengerti ketika Anda tidak datang. Saya mengerti ada fasilitas Zoom. Tetapi tetap panggilan kita sama. Itu yang harus menjadi pergumulan kita. Itu yang harus menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Kalau memang Tuhan membayar harga mati untuk saya. Dan saya harus memiliki atau saya harus masuk di dalam satu panggilan ibadah. Doa pagi, doa malam. Kenapa saya mengalami pergumulan? Panggilan yang kedua adalah marturia. Marturia itu adalah artinya kesaksian. Gereja kita memiliki komisi. Ada komisi wanita, komisi pria, komisi anak. Dan satu lagi yang Muse akan doakan, yaitu misi. Bagaimana kita bisa bermisi, bersaksi. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengambil bagian di dalam pergumulan ini, panggilan ini? Kenapa ada komisi wanita? Kenapa ada komisi pria? Kenapa ada komisi anak? Mereka semua dikumpulkan untuk mereka diajar dan mengajar. Menjadi kesaksian. Muse sekali lagi mengerti kesulitan Anda untuk memenuhi panggilan ini. Karena panggilan saudara penuh tantangan. Perjuangan. Tidak mudah. Karena itu kita perlu belajar hari ini. Kalau kita sudah berjuang lalu bagaimana? Apa yang Alkitab katakan dalam perjuangan yang begitu sulit? Panggilan yang ketiga yang harus kita ingat. Kita dipanggil dalam panggilan diakonia. Karena itu ada diaken, ada diakonos. Tugas mereka sebetulnya adalah tugas untuk melayani daripada jemaat. Bukan mereka saja secara struktur, tetapi kita semua punya panggilan. Kita ini para pelayan-pelayan. Di akhir daripada kisah penyaliban Tuhan, Tuhan sudah memberi teladan. Kalau aku adalah guru dan Tuhanmu, aku memberi contoh, mau membasuh kakimu, hendaklah kamu saling membasuh. Diakonia adalah pelayanan kunjungan. Muse suka sekali kunjungan. Tapi bukan Muse saja yang melakukannya. Anda memiliki panggilan diakonia. Dalam identitas Anda tidak akan pernah tenang kalau Anda tidak memenuhi panggilan itu sebagai anak Tuhan. Diakonia juga dilakukan untuk kedukaan. Itu adalah pelayanan yang sangat penting. Kemarin Muse ke Banjar, ke salah keluarga, sebuah keluarga dari murid Bina Bakti. Apa kepentingan Muse? Mestinya guru-guru Binbak aja yang pergi. Tidak. Ada panggilan Muse untuk harus sebagai diaken, sebagai pelayan. Berapa lamanya? Aduh, jauh pisan ya. Tapi cuma 1 jam lebih sedikit ya. Sampai sana Muse melayani 2 anak, mamanya meninggal umur 35, sesar dan kehabisan darah. Suaminya Muse hibur, kemudian cerita, Pak Pendeta, saya tidak menyangka.
Semua dipersiapkan, rumah di Tasikmalaya dipersiapkan. Usaha sukses. Saya tidak menyangka istri saya dipanggil. Pernahkah Anda memikirkan perjuangan kita bisa berhenti? Kalau Anda tidak menggunakan kesempatan memenuhi panggilan Anda di dalam gerejamu. Ini bukan soal dilihat atau tidak dilihat orang. Tapi apakah Anda menjadi orang yang punya identitas diri. Anak Tuhan yang punya segala yang Tuhan tuntut dalam hidup saya. Musa mengerti tidak banyak yang pergi ke dukaan. Pada saat Ko Chow Liang meninggal. Harusnya semua datang. Musa bersyukur, Musa harus memiliki istri orang Manado. Musa lihat sendiri bagaimana di sana kalau kedukaan itu pesta. 5 gereja yang memimpin. Kenapa kita tidak? Musa mengerti butuh perjuangan. Tapi kita harus memenuhi panggilan itu. Tanggung jawab kita sebagai orang tua harus dipenuhi. Anda baru akan berakhir di batu nisan itu dengan lega. Dan dikatakan ini papa yang baik. Ini mama yang baik. Saudara perlu diganti ya batu nisan. Bukan akulah kebangkitan. Iya Yesus yang bangkit. Tapi masalahnya yang mati bangkit enggak. Sudah menjadi berkat enggak bagi orang. Musa mengerti. Enggak semua bisa pergi ke kedukaan. Enggak semua. Tapi Musa selalu berdoa. Mari Tuhan tolong. Perjuangan yang berat ini untuk memenuhi 3 tuntutan panggilan kami. Tolong pecahkan Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami mengerti bahwa kami harus kuat. Karena itu Tuhan bilang kuatlah kamu. Jangan sekali-kali kamu lemah di dalam aku nak. Pakai kekuatan kuasaku nak. Aku akan memberikan kepadamu perlengkapan senjata. Supaya kamu bisa melawan tipu daya iblis. Hari ini kita akan menelanjangi perbuatan iblis. Bahwa sesungguhnya perjuangan kita dihentikan bukan oleh darah dan daging. Tetapi oleh iblis. Kita tidak boleh menyalahkan seorang dengan yang lain. Kita nggak boleh melihat menunjuk orang. Kamu yang datang. Tuh kamu penatua. Tuh diaken. Kamu yang doa pagi. Kamu kasih contoh. Baru aku akan datang. Please jangan. Karena lawan kita bukan darah dan daging. Lawan kita bukan manusia. Tetapi yang nanti pada akhirnya kita di akhir hidup. Itu Tuhan yang menuntut kita. Apakah kamu sudah memenuhi panggilanmu? Sebagai orang percaya. Bagaimana dengan persekutuanmu? Bagaimana dengan marturiamu? Bagaimana dengan diakoniamu? Tuhan maaf, Tuhan ampuni. Tuhan mengerti. Tuhan itu panjang sabar dan murah hati. Karena itu kita mesti harus terus berjuang. Karena kita tahu bahwa perlawanan kita itu adalah perlawanan yang tidak mudah. Ada beberapa rangkaian yaitu pemerintah, penguasa, penghulu, dan roh jahat. Musa tidak bisa jelaskan di sini kecuali Anda mau Musa latih. Anda mau Musa muridkan. Musa bersyukur sebelum ibadah jam 8 Musa sudah kumpul dengan para baptisan. Musa ajar mereka bagaimana menjadi anak Tuhan. Yang mengerti bahwa firman itu ajaib. Alkitab itu sungguh-sungguh hidup. Kalau Anda mau sungguh-sungguh belajar firman, Musa akan bagikan. Saudara tahu adalah iblis jenjangnya itu pemerintah. Level pemerintah. Level pemerintah adalah Anda tahu seperti presiden. Dia bisa keluarkan dekret presiden. Ketika kita mau melakukan panggilan 3 itu. Dia tinggal perintahkan dari atas. Tutup. Itu tutup. Kemudian yang mengerjakan siapa? Itu wali kota, gubernur, bupati, dan rem kodim. Mereka penguasa. Mereka cuma perintahkan dari presiden, Kapolri, laksanakan, tutup. Saudara tahu di alam roh, kita mau laksanakan 3 panggilan itu. Saudara tahu bagaimana mereka untuk menutup kita. 17 Agustus, tutup. Heran ya, Idul Fitri kita enggak libur. 17 ya takut. Kenapa? Mereka punya namanya kekuatan. Saudara harus mengerti, kita bukan melawan manusia, tapi iblis. Dan Anda sadar enggak selama ini iblis menyerang kita dari tingkat apa? Penguasa. Lalu
kodim-kodim semuanya bupati itu kerja sendiri. Tidak. Mereka nyuruh bawahannya. Penghulu-penghulu dunia. Tahu penghulu? Penghulu taunya kita adalah penghulu apa? Pernikahan. Tapi tugasnya apa? Dia ikat tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh mereka yang berpengaruh. Mereka yang punya kekuatan. Saudara tahu, mereka lah yang melakukan. Bukan bupati, bukan wali kota. Di dalam level peperangan sama. Anda tidak sadar, tiba-tiba di toko Anda datang seorang preman. Anda tahu tidak siapa mereka? Mereka suruhan. Apakah tukang pajak? Apakah orang-orang yang punya kreditur? Mereka pakai debt collector. Berani Anda dengan debt collector? Saudara-saudara, Anda harus tahu bagaimana ketika kita melangkah ke gereja, tiba-tiba ada saja sesuatu yang menghalangi kita. Jangan ke gereja. Itu adalah penghulu-penghulu, setan-setan yang menghalangi kita untuk melakukan hal-hal yang disebut panggilan Tuhan. Dan mereka bersama dengan roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu adalah roh-roh yang membisi kita. Gak usah pergi, sudahlah. Hari ini adalah hari olahraga. Ini kamu kan sudah beli sepeda mahal-mahal. Sudahlah, bangun siang kan enggak apa-apa. Tuhan itu bukan Tuhan yang seperti Fir'aun kok. Tuhan itu baik. Saudara, roh jahat itu selalu merintangi. Anda tahu enggak? Musa mengerti. Musa tidak pernah protes kalau di gereja yang tidak ada yang doa pagi. Tanya semua. Kalau keluar dari mulut Musa, gimana Musa keluar dari gereja ini? Musa tidak layak melayani gereja ini. Itu namanya bukan pelayan, tapi bos. Pelayan itu cuma melayani, melayani wae. Kalau melayani, kalau ada orangnya ya Musa melayani. Kalau nggak ada, ya melayani sendiri, melayani Tuhan Rajaku. Tapi pertanyaannya kenapa tidak ada yang doa? Kenapa tidak ada yang ikut komisi? Kenapa tidak ada yang ikut ibadah? Alasan pandemi, alasan macam-macam, buka toko, macam-macam, harus pagi, harus siang, harus sore, harus kenapa ya? Musa sadar perjuangannya sulit. Anda menghadapi pemerintah, Anda menghadapi penguasa, Anda menghadapi penghulu, Anda menghadapi roh jahat. Bagaimana kalau sekarang ayo kita bergandeng tangan ya? Boleh? Kalau Musa bisa, aku bisa. Kalau Musa bisa doa pagi, aku bisa sama-sama makan nasi. Kalau Musa ikut komisi, aku juga bisa. Musa enggak ada rintangan, Musa enggak punya pabrik. Setan enggak lihat pabrik, setan itu lihat kamu anak Tuhan atau tidak. Kalau kamu anak Tuhan, punya pabrik, itu senjata setan. Tak pakai pabrikmu untuk menghalangi kamu. Sehingga kita tidak menjalankan panggilan. Akhirnya panggilan kita kedodoran. Doa pagi kedodoran, komisi kedodoran. Ya, kemudian kita diakonnya, ada orang mati. Kedodoran seperti hambar kita. Dan akhirnya satu saat batu nisan yang Anda hadapi. Dan Anda harus tanya, apakah Anda layak untuk merebut hidup kekal. Kata merebut itu bukan merupakan sesuatu yang sederhana. Saudara, ada dua orang, yang satu adalah nelayan, ya, tukang perahu. Yang satu adalah profesor. Lalu profesor ini ingin melakukan satu penelitian. Kemudian dia perlu untuk membutuhkan perahu untuk mengantar dia ke satu pulau untuk meneliti. Di tengah jalan dia tanya, Pak tukang perahu, ya, apakah Anda ngerti geologi? Maaf profesor, saya enggak mengerti geologi. Aduh, hidupmu berkurang 30%, enggak ngerti. Sambil dia mendayu, mengantarkan, tugas dia mengantarkan. Profesor tanya lagi dengan sombong. Tukang perahu, apakah kamu ngerti botani? Botani.
Profesor, saya tidak mengerti. Pak tukang, hidupmu berkurang 30% lagi. Berapa persen sudah? 60 ya. Saya cuma pengantar perahu, pengantar wisatawan. Jalan lagi, tanya lagi. Memang menjengkelkan, profesor sombong ya. Tukang perahu, apakah kamu ngerti geografi? Nggak ngerti. Tiba-tiba angin itu datang. Wah, tiba-tiba itu air itu naik semua seperti banjir, hujan lebat. Wah, akhirnya tergulinglah perahu. Waktu terguling, gantian tukang perahu yang tanya. Profesor yang pinter, tadi berapa persen hilang dalam hidupnya? 90% ya. Tuh, orang yang sombong itu mempertahankan 90. Tapi lupa ya. Kemudian tukang perahu tanya, Profesor, dia tolong Pak tukang perahu, tolong. Profesor bisa berenang. Langsung dijawab, belum jawab langsung dijawab sama tukang perahu. Anda kehilangan 100%. Saudara, kadang kita itu mempertahankan yang 90. Kerja apa? Padahal Tuhan sudah menyiapkan 100% hidupmu akan dijamin kalau kamu bisa berjuang dengan baik. Panggilan hidup kita itu menentukan ketika badai itu datang, ketika ujian itu datang, ketika malapetaka itu datang, ketika lembah kekelaman itu datang. Pertanyaannya, apakah kita bisa mempertahankan 100%? Aku percaya Muse, hidupku selamat. Kok bisa? Karena aku sudah memenuhi panggilanku. Kamus Bahasa Indonesia itu mengartikan perjuangan itu adalah sebuah peperangan. Ya, sesuatu yang hendak kamu pertahankan. Sesuatu yang melawan kamu, tapi kamu akan melawan. Itu namanya peperangan. Dan Alkitab mengatakan bahwa daging dan roh kita itu selalu berperang dalam kehidupan kita. Tadi kita tahu bahwa iblis itu adalah pemicu peperangan. Tetapi iblis pakai daging kita untuk kita dikalahkan secara roh. Bagaimana Musa mengalahkannya? Ketika kita membuat daging kita, keinginan daging kita itu semakin gemuk, semakin besar. Akhirnya roh kita semakin kecil. Karena itu Alkitab mengatakan kita mesti berjuang seperti prajurit. Alkitab mengatakan berjuanglah seperti prajurit. Kita dipanggil Tuhan jangan hanya mau disebut jemaat Kaimtong. Tapi kita harus berkata, Muse, saya adalah prajurit Kaimtong. Wah, itu keren kan? Karena kita punya tugas. Kita mesti harus berperang, Muse. Kita mesti bergumul dengan daging, Muse. Saya mesti harus menghadapi toko. Saya harus menghadapi anak-anak saya kecil. Saya harus menghadapi kehidupan saya. Saya perlu berperang, Muse. Supaya saya memenuhi panggilan saya. Semuanya boleh 100% terpenuhi ketika saya sampai di Nisan. Sampai akhir aku tahu hidupku tete lestai. Selesai, aku telah menyelesaikan panggilanku. Yang mati Tuhan, tapi aku yang menyelesaikan panggilanku. Sadarkah saudara bahwa kita adalah prajurit-prajurit Tuhan? Jangan lagi hidup dengan orang yang lenggang kangkung, orang yang tanpa senjata. Kita tidak tahu bahwa ada peperangan. Kita selalu melihat bahwa kekalahan. Karena Tuhan berjanji orang yang berperang, aku yang akan menyertai peperangan itu. Dan bukan cuma dia yang menyertai, tapi aku yang akan mengajar kamu berperang. Bagaimana kamu akan mengalahkan daging? Bagaimana kamu akan mengalahkan ego? Bagaimana kamu akan menyangkal diri? Belajarlah kepadaku, aku yang akan mengajar. Dan aku sesungguhnya Roh Kudus yang berperang dalam hidupmu. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, tidak ada satupun pahlawan Alkitab yang berperang sendiri. Selalu karena Tuhan. Bahkan bangsa-bangsa sekitar itu takut dengan bangsa Israel. Bukan karena bangsa Israel, tetapi karena Tuhan yang selalu berperang kepada dia. Saudara cuma hanya belajar mengenakan senjata. Saudara harus belajar menjadi prajurit. Karena Tuhan ada di pihakmu. Kalau Anda tidak mau berperang, Tuhan juga nggak mau berperang. Kalau Anda tidak mau melawan kedagingan,
Tuhan tidak pernah akan menyertai kita. Tapi orang yang menjadi prajurit selalu disertai oleh komandannya. Komandan itu tahu betapa sulitnya prajuritku untuk berperang di depan medan peperangan. Tapi aku komandan, ahli strategi. Aku yang akan menyertai dia. Aku yang akan berperang dengan dia. Dan aku akan memberi kemenangan. Kalau Tuhan yang berperang, sama-sama katakan, pasti menang. Kalau musuh yang berperang, mau doa pagi, musuh berusaha, nggak bisa. Tapi kalau Tuhan di pihak musuh, pasti musuh menang. Walaupun tidak kuat, musuh harus lakukan. Tuhan itu senang bergaul dengan orang-orang yang disebut prajurit Tuhan. Bahkan yang dahsyat di sini, Tuhan tahu untuk berperang biayanya besar. Untuk mengalahkan daging itu biayanya besar. Untuk mengalahkan ego besar. Untuk tutup toko besar. Untuk ikut doa pagi besar biayanya. Tapi Tuhan berkata, ada enggak orang yang berperang membiayai sendiri? Tidak ada. Tuhan. Kalau Anda percaya mulai hari ini, Tuhan di pihakmu. Siapa yang akan melawan saudara? Tidak ada. Tuhan yang akan memberikan kemenangan dan Tuhan akan membiayai peperangan kita. Saudara tahu negara kita berapa besar uang untuk perang? Itu Ukraina dan Rusia. Tidak terhitung. Saudara perlu memikirkan, kalau kita tidak dekat sama Tuhan, mana bisa kita kuat? Perjuangan bukan hanya peperangan. Tetapi Alkitab mengatakan, kamus bahasa Indonesia mengatakan, perjuangan itu apa? Perjuangan itu adalah merebut. Sampai titik darah terakhir. Bangsa Indonesia gerilya. Hidup atau? Saudara, kalau mereka yang tidak punya Tuhan, yang membela, bisa berkata hidup atau mati. Mati pun aku mau. Bukankah kita punya pembela Tuhan yang telah mati dan dia telah menang dan bangkit dan dia akan pasti membela saudara. Saudara harus belajar untuk merebut. Alkitab mengatakan bertandinglah. Saudara ke gereja ini bertanding apa enggak? Bertanding. Saudara doa pagi bertanding. Bertanding. Saudara pelayanan bertanding. Bertanding. Jangan cuma datang ke dukaan atau datang ya. Mengunjungi, santai. Jangan, Anda harus berkata, aku sedang bertanding. Aku sedang merebut sesuatu yang mendatangkan hadiah buat aku. Karena itu hanya olahragawanlah yang dipakai oleh Alkitab untuk menjadi contoh buat kita. Karena itu Tuhan inginkan, kalau kita sebagai olahragawan, seorang olahragawan tidak akan bisa menjadi atlet, tidak bisa menjadi juara. Kalau dia tidak tekun berlatih. Amin. Orang-orang ini loh, anak-anak ini. Mau jadi apapun kalau tidak tekun, tidak bisa. Tuhan sudah menetapkan kita sebagai prajurit. Tuhan menetapkan kita sebagai olahragawan. Bukan sport saja saudara. Dari mana? Dadaha. Dari mana? Cycling. Dari mana? Pertanyaan Musa, sport rohanimu ada enggak? Musa ajarkan ke para baptisan. Wajib doa pagi. Datang Andre, enggak datang tak telepon. Kenapa enggak doa pagi? Terlambat bangun. Semangat minggu depan. Sampai hari ini dia doa pagi. Musa berkata, kenapa doa pagi? Latih rohanimu. Otot rohanimu. Kelak kamu nanti sudah jadi penatua, kamu biasa doa pagi. Jangan sampai menjadi penatua atau diaken yang tidak terlatih otot rohaninya. Loyo. Tapi kamu akan menjadi orang yang kuat. Dari mana? Ya langsung Musa nanti ditabiskan jadi kuat. Pret. Pernahkah Anda lihat Yesus yang bertanding sampai keluarkan darah? Karena itu bertanding sambil melihat Yesus. Kita bertanding bukan melihat atlet yang lain. Tapi Yesus itu adalah contoh teladan ketekunan. Kita mesti bertekun kayak Yesus. Ketika kita bersandar sama Yesus, Musa percaya pasti doa pagi. Pasti ikut komisi.
Karena itu adalah panggilan pelayanan kita. Bertekunlah kepada perintah dan peraturan. Apa yang membuat kita kadang-kadang olahragawan menjadi mutung di tengah jalan? Karena sudah tidak taat peraturan. Sudah dibilangi, makan gini, tidak boleh lemak, gorengan tidak boleh, tidak boleh gaji-gaji. Ya, kemudian disiplin, latihan, seminggu 4 kali. Terus suplemennya, tidak mau taat. Semakin kita tidak taat firman, hidup kita selalu melanggar firman, tidak bakal kita menjadi kuat rohani kita. Nah, ketika kita menghadapi peperangan, maka di situ terletak kita kalah atau menang. Karena itu ketekunan mendatangkan tahan uji dan pengharapan. Saudara, Alkitab itu indah. Kenapa Muse harus sampai hari ini bertekun? Karena Muse tahu ketekunan akan mendatangkan ketahanan. Dan ketahanan akan mendatangkan pengharapan. Saudara, punyalah mentalitas orang rohani yang kuat. Mentalitas yang menang dalam menghadapi peperangan hidup ini. Ya, kuat. Percayalah, orang yang bertekun pasti ada pengharapan. Semu dan Muse pelayanan di mana-mana. 32 tahun pelayanan. Ini dengarkan ya. Tidak pernah melihat orang yang sungguh-sungguh tekun sama Tuhan tidak diberkati. Nanti tanggal 25 semua ikut live sharing ya. Musa akan panggil yaitu jemaat daripada tempat pelayanan kami di Manado. Dia adalah seorang pengusaha pengalengan ikan tuna, umurnya 30 sekian. Tapi cinta Tuhannya luar biasa. Dia adalah seorang majelis. Tapi dia adalah gembala yang baik. Saudara, saksikan. Lihat, live sharing itu dipakai. Live sharing adalah tempat kita untuk melihat sesuatu, belajar sesuatu. Dan yang terakhir, saudara. Perjuangan kata Kamus Bahasa Indonesia adalah usaha yang sukar dan sangat berbahaya. Karena itu Muse menyadari tidak mudah kita itu. Karena itu Alkitab ingin kita berjuang. Berjuanglah seperti petani. Satu tadi apa? Prajurit. 2, olahragawan. 3, petani. Petani itu, petani bekerja keras dan dialah yang menuai pertama dan menikmati. Muse percaya orang Tasik bekerja keras. Tapi pertanyaannya, untuk rohani bekerja keras enggak? Kita buka sesuatu, mengusahakan sesuatu untuk jasmani. Pertanyaannya, rohanimu, Anda bekerja keras? Seorang petani yang bekerja keras, pertama yang menikmati. Saudara, orang yang tekun di dalam Tuhan, orang yang sungguh-sungguh berjuang di dalam Tuhan sampai akhir, pertama-tama dia yang menikmati hasilnya. Keluarganya, gerejanya, kotanya, itu semuanya diberkati. Tidak ada pilihan dalam hidup ini kata Rasul Paulus, selain aku bekerja keras. Sesungguhnya bekerja keras itu merupakan kasih karunia, itu bukan usahamu. Rasul Paulus sadar, dia menjadi bekerja keras karena apa? Karena dia dulu dia suka menganiaya orang. Keras, bekerja keras untuk agamanya, bekerja keras untuk hidupnya, bekerja keras untuk masa depannya. Tapi setelah dia terima Yesus, dia bekerja keras untuk memberikan buah, yaitu buah. Memberikan buah yang disebut dengan yaitu bekerja. Pekerjaan yang ada hasilnya yang akan diberikan oleh Tuhan. Karena itu bekerja keras itu adalah sebuah kasih karunia, bukan usaha Paulus, bukan usaha Muse. Kalau Anda nanti rajin doa pagi, gereja ini target tahun ini, pemulihan panggilan rohani harus terjadi. Ada amin? Muse saya doa pagi karena panggilan, bukan karena Muse. Karena Tuhan sampai hari ini masih bekerja. Bapakku sampai sekarang bekerja, tahu enggak? Pernah Anda melihat papamu bangun nih kamu, bangun sekolah, bangun.
Ada papa yang baik, yang membiarkan anaknya tidak bangun? Bapa di sorga sampai hari ini membanguni kamu. Doa, bangun, otot rohanimu. Dan dia bekerja sampai hari ini. Ketika Anda sadar, Anda menghormati papamu, Anda berkata, "Sese papa, aku dibangunkan." Lebih baik orang yang datang terlambat daripada yang tidak sama sekali. Itu sebuah perjuangan. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Orang itu akan menjadi orang yang paling cepat. Saudara, Tuhan itu memberikan perlengkapan kita. Mendampingi kita supaya kita bisa memenuhi panggilan kita. Dan bekerjalah dengan keras. Bukan untuk hal sementara. Toko, hotel, bengkel, sepeda, toko olahraga, ya, marketing. Boleh lakukan. Tapi ingat, itu tidak akan bertahan sampai hidup kekal. Itu akan berhenti. Karena itu bekerjalah dengan giat untuk hal yang kekal. Kalau aku bisa bangun pagi untuk toko, aku bisa bangun pagi untuk doa. Kalau aku bisa menghasilkan uang untuk toko, aku bisa menghasilkan jiwa untuk pelayananku. Saudara, tidak ada orang yang bekerja tanpa buah. Tidak ada, itu orang yang abnormal semuanya. Tapi pertanyaan, mengapa sisi jasmani kita yang kita perlukan hanya 90% saja kita bela-belain, tapi 100% kita mati secara rohani. Kenapa kita tidak sadar? Saudara, di kebun binatang ada banyak binatang. Tapi ada seorang profesor, ini profesor yang agak baik. Dia melihat gini, ada binatang yang menarik aku. Apa? Yaitu gajah. Gajah itu kecil. Dia seorang observasi. Gajah kecil, tapi ikatnya gajah kecil apa besar? Sekalipun gajahnya kecil, tapi ngikatnya rantainya besar, saudara. Profesor itu gini, kenapa ya? Lalu dia datang tahun depan. Tahun depan gerejanya besar, gajahnya menjadi besar. Rantainya sama enggak? Sama, bahkan lebih besar gajah. Itu rantai ditarik, lepas. Kenapa dia masih terikat? Profesor itu berpikir terus, kenapa rantainya sama? Bukankah kemarin enggak bisa ditarik? Sekarang bisa ditarik. Itu loh, itu gajah. Orang kalau dari kecil sudah ditanamkan sesuatu, kamu diikat oleh Tuhan. Ketika besar dia tetap terikat. Ini adalah prinsip, saudara. Saya tidak percaya kalau ada anak Tuhan itu yang kemudian main-main meninggalkan. Dia tidak cinta Tuhan, tidak percaya. Kalau dia lahir baru dengan sungguh-sungguh sudah diikat oleh Alkitab. Diikat oleh perjamuan kudus. Diikat oleh perjamuan oleh baptisan. Diikat oleh gereja. Diikat oleh latihan-latihan rohani. Saya percaya ketika dia jadi canglau. Sama. Bukan gini, aku sudah canglo, enggak doa pagi. Tak tarik talinya karena aku kuat. Enggak begitu filosofinya. Saudara akan melihat pahala yang Tuhan berikan. Yang terakhir saya tutup dengan cerita. Musa minta waktu sedikit ya, karena ini penting untuk program 1 tahun kita. Pemulihan rohani kita harus jadi. 3 panggilan diakonia, marturia, koinonia. Semuanya akan terjadi di sini. Nanti lihat Tuhan akan memberi pahala kepada kita. Saudara, satu saat ada seorang yang bekerja. Ini seorang bos yang bukan, perhatikan ya. Jangan kerja keras. Coba tirukan saya, 1, 2, 3. Jangan kerja, tetapi kerja. Nih, sing pinter, ya. Bos itu dapat pegawai. Wah, badannya besar, wah semangat. Awal-awal pasti, kalau kita terima Yesus juga semangat ya. Kasih senjata, apa? Kapak. Tebang pohon ya, berapapun yang kamu tebang, aku hargai. Wih, sama ya. Pertama kali kita juga anak lahir baru, pegang kapak firman Tuhan. Waduh, rohani semangatnya. Kerja, 8 pohon disikat dengan cepat. Nah, kasih. Seminggu berikutnya, 4.
Panggil Sampo, sini, sini. Kenapa kamu baru pertama kali datang 8, sekarang kok 4? Ya itu bos, enggak tahu. Saya tanya, pernah ngasah apa kapaknya enggak? Tahu enggak saudara, saudara kerja dengan alat yang sama yang enggak pernah Anda asah. Anda lahir baru terima Yesus, kemudian Anda sukacita, tapi Anda lupa. Tidak pernah diasah rohani saudara. Doa pagi dan komisi itu sama pisau Anda itu diasah. Set, set. Karena Tuhan menyediakan jiwa-jiwa yang Anda sabit tuai. Das. Saudara Musa berdoa. Anda mengerti ilustrasi-ilustrasi ini. Jadilah orang yang menyelesaikan sampai batu nisan. Rebutlah hidup kekal. Mari berjuang bersama Musa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Roh Kudus akan menerjemahkan lebih lagi kepada semua jemaat-Mu dengan kasih dan kerendahan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan.